Selamat kembali bergabung dalam acara debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen ini masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh KPU Karawang. Dan pertanyaan tersebut sudah ada di dalam amplop tersegel yang nantinya akan dipilih sendiri oleh masing-masing paslon, di mana masing-masing paslon akan mengambil 2 amplop yang kemudian akan diberikan kepada moderator untuk dibacakan pertanyaannya, di mana nanti masing-masing paslon akan punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Jika tadi sebelumnya di segmen sebelumnya dimulai dari paslon nomor urut 1, maka sekarang kita akan mulai dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan dalam fishbowl yang sudah tersedia di depan Anda. Silakan. Baik, terima kasih. 1 amplop dan 1 amplop lagi. Baik, terima kasih dan saya mungkin akan melihatkan sebentar ke pemirsa di rumah bahwa amplop masih tersegel dan tertutup rapi. Ini amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 2 akan saya bacakan satu persatu. Saya langsung buka untuk amplop yang pertama. Nanti pasangan calon akan mempunyai waktu 2 menit untuk menjawab ya. Dan mohon diperhatikan baik-baik karena pertanyaan akan hanya saya bacakan 1 kali saja. Baik, pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik tidak bisa dipungkiri sejauh ini masih ada saja oknum-oknum yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat di luar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana upaya saudara untuk mengatasi permasalahan mengenai pungutan liar yang saat ini masih ada di lingkungan instansi pemerintahan? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, saya izin menjawab bahwa pelayanan publik hari ini terhitung dari 2016 sampai saat ini kami menggunakan program-program berbasis online. Seperti misalnya untuk program perizinan melalui Dinas DPM TSP, bahwa hari ini seluruh perizinan ini satu atap atau satu pintu. Jadi tidak lagi ada pertemuan antara pemohon izin dengan orang yang akan memberikan izin. Salah satu contoh adalah alhamdulillah di tengah pandemi hari ini bahwa ada investasi bernilai 1 triliun kurang dari Amazon, perusahaan ketiga terbesar di Amerika, yang alhamdulillah dari IMB-nya kami mendapat kurang lebih 1,2 miliar retribusi kami. Dan itu menjadi salah satu cerminan bahwa proses perizinan ini bisa langsung melalui sistem online dan tidak bisa dipastikan tidak ada indikasi oknum-oknum yang akan melakukan pungutan liar. Termasuk adalah KTP hari ini. Jadi KTP pada saat itu mungkin saja bukan pungutan liar, tapi ada orang meminta tolong untuk datang ke Capil. Hari ini semua berbasis elektronik eKTP yang merupakan program dari pemerintah pusat Bapak Presiden di tahun 2012 dan kami sampai saat ini tetap melakukan program yang memang menjadi acuan dari pemerintah pusat. Yang selanjutnya adalah loker online. Jadi beberapa waktu yang lalu, 4 bulan yang lalu kami mengadakan yang namanya lowongan kerja online. Hari ini semua anak-anak tidak perlu datang ke Disnaker karena di situ juga terindikasi adanya oknum-oknum yang akan tentunya meminta dari anak-anak tersebut sehingga banyaknya oknum calo yang hari ini dengan loker online kami bisa memangkas oknum-oknum calo yang selama ini memang menjadi polemik dan juga menjadi persoalan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan era digitalisasi, alhamdulillah kami bisa hari ini di samping tentunya menjadi kebijakan kami, menjadi juga kemudahan kami untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi setiap pelayanan yang diberikan adalah sistemnya sekarang online, Bu. Makasih. Baik. Ya, waktu Anda juga sudah habis. Baik, langsung saja saya akan buka untuk amplop kedua yang tadi sudah dipilih oleh paslon nomor urut 2 yang masih tersegel. Langsung saya buka. Kembali mohon diperhatikan dengan baik pertanyaan yang akan saya bacakan. Dan waktu Anda untuk menjawab masih sama yaitu 2 menit. Pertanyaannya adalah, pendidikan bela negara dilakukan dan perlu diinisiasi oleh Pemda dengan menjadi salah satu program untuk menguatkan cinta tanah air dan kebangsaan dalam upaya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia di tengah arus globalisasi yang membawa ideologi transnasional. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan yang saudara buat berkaitan dengan program bela negara tersebut? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih.
Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di sana dicantumkan bahwa urusan ketahanan dan pertahanan adalah bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Adapun tentunya kami sistemnya adalah supporting. Jadi kami mengadakan anggaran-anggaran di mana OKP, Ormas selama ini melalui Kesbang Polinmas untuk dilatih mengikuti diklat-diklat yang diadakan oleh teman-teman aparat TNI dan Polri yang selama ini ada. Termasuk juga kegiatan kepramukaan, kegiatan misalnya yang namanya Paskibraka, itu di bawah Disdikpora selama ini kami lakukan. Jadi urusan pertahanan dan keamanan, bela negara khususnya, ini memang menjadi kewajiban pemerintah pusat, tapi kami pemerintah daerah siap untuk segala mensupporting dari segi kebijakan maupun segi anggaran. Ada tambahan Pak Wakil? Baik, di mana memang bela negara ini salah satunya memang alhamdulillah mungkin yang harus kita nanti juga disamakan, di mana adanya peran serta kita sebagai pemuda juga, di mana ada OKP-OKP yang kepemudaan yang memberikan salah satu, di mana motivasi terhadap masyarakat agar selalu mencintai NKRI, di mana harus memahami yang namanya Pancasila dan bisa menghargai, di mana ada suatu kebijakan-kebijakan tentunya ingin yang harus diberikan terhadap wawasan terhadap anak-anak yang mungkin dimulai usia dini. Maka dari ini insya Allah saya dengan Sherika Nurhadiana ke depan pun di mana yang namanya hal-hal yang seperti ini akan kami berikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Termasuk ada yang namanya program kalau dulu PMP, kalau sekarang PPKN. Jadi wawasan kebangsaan itu diberikan memang sejak dini dari zaman SD sampai SMA. Dan saya rasa sampai hari ini tidak hilang. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada guru-guru bahwa semangat nasionalisme dari seluruh anak-anak didik kita bisa terus diperjuangkan melalui program kurikulum pendidikan NKRI. Terima kasih. Baik, ya, waktu Anda juga sudah habis. Boleh berikan tepuk tangan pada paslon nomor urut 2? Baik, langsung saja kita menuju ke paslon nomor urut 3 untuk mengambil amplop pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Kami persilakan untuk mengambil 2 amplop. Ya, diberikan kepada saya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, saya juga akan memperlihatkan kepada pemirsa sekalian bahwa amplop juga masih tersegel tertutup rapat. Ini 2 amplop yang dipilih oleh paslon nomor urut 3 dan akan saya buka satu persatu. 1 amplop terlebih dahulu akan saya buka. Dan saya ingatkan kembali waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara dan pertanyaan akan saya bacakan hanya 1 kali. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya, maraknya sentimen keagamaan dan politik identitas di Indonesia dan Jawa Barat termasuk juga di Kabupaten Karawang menjadi persoalan tersendiri dalam upaya untuk memperkuat semangat kebangsaan. Kebijakan apa yang saudara akan buat untuk bisa meminimalisir ancaman politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menarik sekali ini Mbak ya. Bahwa politik identitas itu memang dari masa ke masa selalu ada. Maka saya bersama Teh Yusni ke depan tentunya. Yang pertama ini, jika selama ini Ormas di Kabupaten Karawang belum pernah mendapatkan tunjangan atau operasional untuk Ormas. Semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, LDII, Front Pembela Islam, dan ormas-ormas yang lain. Maka ke depan akan kita berikan dana operasional rutin selayaknya Pemda memberikan dana operasional kepada KNPI. Selayaknya Pemda memberikan dana operasional kepada Karang Taruna. Ke depan insya Allah akan kita berikan maksimalkan. Supaya mereka nanti ke depan itu bertugas untuk membina umatnya dengan baik. Di samping insya Allah izin Allah, kalau di Subang, Babinsa sudah mendapatkan tunjangan. Babin Kamtibmas sudah mendapatkan tunjangan. Maka saya dan Ibu Wakil Bupati, tentunya bersama dengan teman-teman DPRD Kabupaten Karawang ke depan, akan minta persetujuan untuk memberikan insentif honor bagi Babinsa dan Babin Kamtibmas. Karena mereka yang berada di garda terdepan. Mereka yang langsung berurusan dengan grassroots, dengan masyarakat. Insya Allah semua program itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Silakan.
Kemudian kita pun akan menganggarkan honor untuk RT, RW, BPD, dan Linmas ke depannya. Lebih banyak. Lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Baik, Masih ada cukup. waktu? Sudah cukup? Cukup. Tidak ingin dimanfaatkan lagi waktunya? Siap. Sudah cukup, baik terima kasih. Mungkin langsung saja saya akan bacakan untuk amplop kedua yang juga masih tersegel. Saya langsung buka di hadapan paslon dan juga seluruh hadirin. Pertanyaan yang kedua untuk paslon nomor urut 3. Mohon disimak baik-baik. Tingkat pengangguran di Karawang masih posisi tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan angka kemiskinan di tahun 2020 ini naik 28% dari tahun lalu. Apa strategi Jitu Saudara untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Karawang? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mohon izin ya. Siap. Baik. Jimius nih ke depan sudah menyiapkan paket kartu wirausaha. Kartu wirausaha ini pernah kita usulkan kerjasama antara bupati dengan dunia perbankan. Begini, anak muda yang berusia di atas 25 tahun itu sudah nggak mungkin masuk pabrik. Anak muda tersebut kita dorong untuk berwirausaha. Semisal, kami berdua sering menemukan anak muda Kuningan, jualan Indomie, jualan kopi, jualan bubur kacang hijau. Itu modalnya nggak seberapa, 3 sampai 5 juta cukup. Maka ke depan, para pemuda di Kabupaten Karawang yang usianya sudah di atas 25 tahun, kita dorong untuk berwirausaha. Datang ke dunia perbankan, pinjam modal usaha 1 juta, 5 juta, sampai 10 juta rupiah. Jaminannya cukup KTP, berbasis MOU, kerjasama antara bupati dengan dunia perbankan di Kabupaten Karawang. Satu lagi, dalam peraturan pemerintah pasal 39 tahun 2007, disempurnakan di pasal 18. Kepala daerah itu punya hak untuk mengurai, menyimpan kas daerah ini di bank-bank negara yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak hanya di BJB, ada BRI, ada BNI, ada Mandiri, ada BTN, dan ada PT Pos. Dengan diurai seperti itu, maka iklim perbankan kita menjadi sehat. Karena melahirkan kompetitif, melahirkan kebaikan bersama. Tidak terjadi, apa itu namanya, monopoli. Monopoli kas daerah hanya disimpan di salah satu perbankan saja. Yang ada hari ini marak rentenir di 309 desa Karawang. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita persilakan untuk paslon nomor urut 1 mengambil amplop pertanyaan yang terdapat dalam fishbowl. Kami persilakan mengambil 2 amplop. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kembali saya memperlihatkan kepada pemirsa di rumah dan juga hadirin bahwa amplop masih dalam keadaan tersegel dan tertutup rapat. Inilah 2 amplop yang dipilih oleh pasangan calon nomor urut 1. Langsung saja saya buka. 1 amplop pertama. Dan kembali saya ingatkan mohon waktu 2 menit untuk menjawab dimaksimalkan. Dan mohon disimak baik-baik pertanyaan yang akan saya bacakan. Pertanyaannya adalah, sebagai salah satu lumbung padi nasional, Kabupaten Karawang di sisi yang lain juga berkembang menjadi daerah dengan tingkat perkembangan industri yang tinggi. Bahkan Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan upah minimum kabupaten atau UMK tertinggi di Indonesia. Berkaitan dengan itu, bagaimana saudara melihat dan apa perencanaan yang saudara buat terkait dengan situasi tersebut? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya. Karawang dengan lumbung padi nasional, kemudian Karawang juga dengan industri sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara, dan tentunya dengan UMK tertinggi, ini mempunyai beberapa dampak, terutama untuk dengan UMK tertinggi, beberapa dampak, yaitu untuk investor, ataupun pengusaha-pengusaha di Kabupaten Karawang ini akhirnya
akhirnya mereka berpikir untuk berinvestasi di kabupaten lain karena UMK yang sangat tinggi. Dan untuk buruh sendiri mungkin ini adalah hal yang baik karena kehidupan secara ekonominya juga baik karena UMK yang sangat tinggi. Mungkin ada yang... Intinya saya penambahan sedikit, Ibu Bupati, untuk masalah industri dan lumbung padi nasional. Jadi ada regulasinya dari pemerintahan sebelumnya, TSLI dan Kang Jimmy, tentang regulasi alih fungsi. Alih fungsi itu pastinya kita juga di saat Yesi dan Adli terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, bagaimana kita tetap menjaga yang lahan pertanian tetap menjadi lahan pertanian, tapi di industri untuk masalah UMK, kita pasti akan ada komunikasi dengan beberapa perusahaan, komunikasi dengan masyarakat untuk masalah-masalah hal terkait. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Sudah Kami rasa cukup? Baik, terima kasih. Dan langsung saja menuju ke amplop pertanyaan yang kedua yang juga saat ini masih tersegel. Akan langsung saya buka di hadapan pemirsa semua dan juga hadirin serta paslon nomor urut 1. Pertanyaan dari KPU Karawang yang sudah disiapkan ya. Waktu Anda juga hanya 2 menit untuk menjawab, mohon dimaksimalkan. Dan ini pertanyaannya, tolong disimak baik-baik. Persoalan lingkungan hidup, terutama kebersihan aliran sungai, baik sungai pembuangan maupun irigasi yang secara kasat mata terlihat kotor dan menumpuknya sampah hampir di semua aliran sungai. Bagaimana langkah saudara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar Karawang menjadi kota yang bersih dan terjaga lingkungannya? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mbak Moderator. Kalau untuk masalah air, sebenarnya bukan masalah air kotor aja yang terjadi di Kabupaten Karawang. Tapi pastinya kita akan tahu masyarakat Kabupaten Karawang banyak mengeluh tentang soal banjir. Saya turun bersama Teh Yesi ke titik-titik desa, kembali lagi kita mendengar, merasakan dan melihat apa yang sudah terjadi akibat banjir ini. Ya memang sedikit banyaknya mohon maaf kalau saya salah. Untuk masalah banjir di beberapa titik di Karawang, sebenarnya yang saya tahu itu kan kewenangan dari pusat, dari provinsi. Tapi ada satu sisi yang lain. Jikalau nanti Yesi Adli menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang, kita juga harus melindungi masyarakat. Kita juga harus peka. Kita harus berani untuk mengeksekusi. Kalau kemarin kita mendapatkan laporan bagaimana ini Kang Adli, Teh Yesi, masalah banjir ada di satu daerah di Kabupaten Karawang. Banjir ini memang bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, tugas kami nanti ke depannya, insya Allah masyarakat Kabupaten Karawang yang kami cintai, kami akan berani melakukan eksekusi. Kami akan pasang badan untuk masyarakat Kabupaten Karawang, karena memang tujuan saya dari Jakarta ke Karawang adalah khairun nas anfa'um linnas, menjadi orang bermanfaat untuk Karawang dan sekitarnya. Terima kasih. Teh Yesi ingin menambahkan? Masih ada waktu, dipersilakan. Sudah cukup? Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah melihat bersama bagaimana para pasangan calon menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh KPU Karawang. Dan di segmen selanjutnya kita akan simak bersama bagaimana masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan pada tiap paslon dan menjawabnya. Untuk itu jangan kemana-mana, debat antar pasangan bupati dan calon bupati dan wakil bupati Karawang akan kembali usai jeda. Halo teman pemilih Karawang, kami akan menginfokan 12 hal baru saat mencoblos di TPS. 1. Pemilih wajib menggunakan masker. 2. Jaga jarak aman ya. 3.
mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. 4. Pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. 5. Gunakan sarung tangan plastik yang diberi oleh petugas.